langsung tangan ini bergerak nulis apa gitu. Iya. Oke, gitu. Oke, yang Mas Indra, Iya, saya mau tanya, ini udah tidak tertahankan soalnya. Wah. Marxisme ada dasarnya adalah Pancasila, maka terwujudnya adalah tata kehidupan adil dan beradab. Tata kehidupan adil dan beradab kalau dikaitkan dengan Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ini adalah salah satu jalan atau rumus untuk mewujudkan sila kelima? Lalu dengan kehidupan Jawanya sendiri, dari leluhur Jawanya sendiri, kalau dikaitkan dengan jangka Jayabaya, ada yang namanya adanya Ratu Adil yang nanti akan menjayakan Nusantara. Apakah ini juga satu keterkaitan? Saya sangat yakin, seyakin-yakinnya, bahasa mereka hakul yakin bahwa nanti harus ada. Karena apa? Karena dunia kita 88% air ya. air ya, itu. Ini jenengan agak dikritisi sedikit ya. Nah, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tolong tanyakan Mas, kondisi Indonesia saat ini setelah dikuasai PDIP yang dulu dibantu sama beliau. Gitu. Saya itu termasuk pendiri PDIP. Pendiri, dan istilahnya saya, ya. Karena sedikit agak panjang. Pada waktu itu ada Orde Baru. Orde Baru itu partainya 3. P3, Golkar, PDI. Nah, karena pada waktu itu Orde Baru itu saya sadari sejak tahun saya SMA kelas 3, ya, 60 tahun 63, saya semea waktu itu, saya sadari bahwa Orde Baru itu akan mengambil alih negeri ini atas support dari Barat, ya, karena Barat ingin memilih Irian dan lain sebagainya karena Freeportnya itu. Akhirnya saya sebagai seorang dalang wayang Purwo mencari taktik melawan Orde Baru itu harus satu, lembut, kalau perlu kita terjun ke dalam, ya, bila perlu menyatu dengannya, dan harus punya prestasi. Akhirnya saya masuk ke negeri. Masuk ke negeri, saya masuk ke negeri dulu. Karena apa? Biar tidak dicurigai. Dan untuk itu, karena Jati itu waktu itu yang mimpin GMNI, mimpin Pemuda Marenis, mimpin ini gitu, pasti curiga. Padahal saya itu tahun 70 sampai 77 kira-kira, saya itu di RRI setiap jam 5 pagi itu bangun siaran sebagai Mbah Gondo. 1 sen aja tidak pernah dapat duit bertahun-tahun. Suara saya kayak orang tua itu. Ayo nggak gini, anak putu goblok gini. Ayo goblok entah apa turun. Ayo gini. Tak cerita nih ya. Aku cerita gitu. Itu cerita politik dengan metode itu. Itu penonton itu. Itu beda ya sama S Quartet itu? Oh belum Quartet. Quartet itu setelah sekitar tahun 78 itu baru Quartet, ya. Nah terus saya ternyata termasuk karyawan 10 besar nasional. Padahal saya waktu masuk bekerja itu ijazah saya hanya SMA. Kalau punya embel-embel sarjana dan sebagainya itu kan setelah setelah akhir-akhir ini saya kuliah lagi di Mastika Dharma, mengambil ilmu politik, ekonominya di UB, lalu spiritualnya di Klungkung gitu ya, itu baru saya mendalami itu. Dulu sebelumnya itu. Nah terus dan itu akhirnya ya setelah itu saya masih punya taktik lagi, saya harus punya pengaruh seluruh Indonesia, karena namanya politik itu adalah masa aksi dan aksi massa. Nah, prinsip saya Orde Baru kakinya 3 kalau meja itu, P3, Golkar, PDI, putus satu pasti tunggang.
Intinya ya ini ilmunya ilmu juru pasrah Pak Jokowi atau pasrah kursi ya, mebel ya. Ilmunya ilmu mebel sebenarnya itu ya. Ini ya. Setelah itu betul. Setelah itu saya bertahun-tahun kok gak diambil tindakan. Padahal saya tetap mimpin pemuda Marinis, mimpin Gemeni, mimpin ini. Dan saya rajin untuk ceramah di daerah-daerah. Kok nggak diambil tindakan terus? Jengkel saya. Suatu saat pemilu tahun berapa 70 berapa gitu loh. Saya pakai pegawai negeri di korporat, di sini lambang korporat itu pakai baju pidato di pasar Belitung gitu. Udah waduh kan sudah gitu kayak wis lali urip gitu ya. Buat itu tembak kayak ya beda lah gitu ya. Itu ternyata nggak diambil tindakan. Diambil tindakan juga ya? Nggak diambil tindakan, cuma saya diskores. Diskores selama karena PNS ya? PNS selama 2 tahun. Iya. Lah saya bukan orang bodoh, lalu kok disuruh datang kerja absen, gajinya sama dengan mereka yang bekerja, tapi nggak boleh bekerja. Itu namanya diskores ya. Ya kasihan yang bekerja toh. Saya nggak bekerja, gajinya tetap. Aku nggak pamit buat retret-retretan. Saya mau Pak, mau mindangi keluarga di Jakarta, main film dan bintang film. Main beberapa film dulu saya, jadi bintang film kenal ayu-ayu, kenal ganteng-ganteng. Ceweknya masih banyak dulu ya? Saya jamin ceweknya masih banyak dulu. Ya istilahnya tidak sedikit lah. Iya, tidak sedikit. Karena mungkin wahyunya Arjuna itu ya, Arjuna ceweknya banyak ya tahu. Dan itu tidak bertentangan. Kuciptakan wanita, jadikanlah istri-istrimu gitu loh. Artinya cinta kasih, karena wanita itu hatinya lembut. Menebar cinta itu lebih bagus daripada menebar kebencian. Nah itu ya. Loh, sekarang itu tak golek kabeh. Iki neng di kita dia akhirnya ini ketemu siji gue neng dia kita tak indangi rumahku masih awes tua tak indangi aku aja nggak hilang sedulure gitu. Waduh seneng asal. Yang ini mungkin udah terbiasa ya ketika mengeluarkan statement, karena memang paradigmanya agak liar dan sulit dijangkau akal sehat manusia umum begitu. Itu sudah sangat terbiasa ya terjadi polemik ketika dengan mengeluarkan statement, terus seiring berjalannya waktu baru percaya begitu apa yang disampaikan Jatikusumo dulu. Iya nggak ya kira-kira? Kelihatannya seperti itu ya, kelihatannya seperti itu. Misalnya pada waktu saya masuk PDI itu di waktu itu goblok kan ini ya nggak apa-apa lah sebenarnya ya. Ya, tapi kan dia nggak tahu kalau saya sebenarnya mau ini itu nggak tahu ya. Dan saya sering makan satu meja dengan keluarga Cendana itu sering. Iya sering diundang gitu. Dan saya pernah waktu main kuartetes di Jogja Gede ini. Wah dulu kalau udah kuartetes kasino grupnya Kuartet Jaya, grupnya Kuartet S. Kenal banget yang dulu itu ya. Waduh, pertujuan nggak sembarangan dulu. Kalau nggak masuk grupnya Edisut, Safari itu ya, itu nggak boleh. Dan dianggap apalagi saya yang secara seperti itu main di tim itu dua kali ini. Kalau udah begitu, yang keluar pertama kali mesti saya. Biasanya kan Mas Bambang. Kalau udah begitu semua berani keluar. Saya keluar dulu ngomong-ngomong dengan penonton ger rame-rame. Susi senjatanya itu Susi tentara ini melok guyu kabeh padha goreng karo. Jadi guyon gitu ya. Sahabatnya sudah pada meninggal semua ya. Sudah meninggal semua. Itu sahabat yang paling dekat dengan saya. Pertanyaan terakhir ya, hubungan Raja-Raja Jawa dengan Ratu Pantai Selatan itu sebenarnya bagaimana sih, barangkali bisa diceritakan? Soalnya tempo hari saya pernah melihat tesisnya yang jadi bicara soal itu mungkin di tayangan lain. Ya, kelihatannya memang selalu ada ya, selalu ada. Karena sejak ribuan tahun yang lalu imit bahwa Ibu Ratu Mas Laut Selatan itu adalah sangat dominan, karena turun-temurun bahwa air itu merupakan satu big power yang tidak terhingga gitu ya.
Oleh karena itu selama ada dua kerajaan yang sekarang masih kita bisa lihat peninggalannya, Jogja dan Solo. Jogja dan Solo itu di sana itu ada yang namanya Songgobiono. Ada kayak apa ya, itu kayak menara bunder gitu, gede lah. Konon untuk rendezvousnya raja dengan Ibu Ratu Mas Laut Selatan itu di sana, ya. Oleh karena itu Bung Karno pun meneruskan budaya itu, lalu mempunyai kamar khusus di Pelabuhan Ratu, mempunyai kamar khusus di Bali. Itu kamar khusus untuk apa sih ya? Ya untuk itu, untuk ketemu ya, untuk ketemu, bukan untuk bercinta ya, ketemu ya. Karena beliau itu Mahadewi tadi itu, Mahadewi ibu tadi itu ya, semacam konsolidasi. Nah, dan itu saya pun sering lakukan ya, Sing teko budaya pasti nggak ngerti aku ya, tapi saya selalu terasa punya kamar khusus yang saya untuk kamu di sana gitu, diam gitu, langsung tangan ini bergerak nulis apa gitu. Iya. Oke, yang Mas Hendra, saya mau tanya, ini udah tidak tertahankan soalnya. Marxisme ada dasarnya adalah Pancasila, maka terwujudnya adalah tata kehidupan adil dan beradab. Tata kehidupan adil dan beradab kalau dikaitkan dengan Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ini adalah salah satu jalan atau rumus untuk mewujudkan sila kelima? Lalu dengan kehidupan Jawanya sendiri, dari leluhur Jawanya sendiri, kalau dikaitkan dengan jangka Jayabaya, ada yang namanya adanya Ratu Adil yang nanti akan menjayakan Nusantara. Apakah ini juga satu keterkaitan? Saya sangat yakin, seyakin-yakinnya, bahasa mereka perlu yakin kalau nanti harus ada. Karena apa? Karena dunia itu sudah diambang kehancuran karena sistem tadi itu, ya. Jadi kita harus kembali ke sini, tak gitu. Nah, inilah yang disebut Ratu Adil nanti itu. Dan ini oleh yang Prabu Joyoboyo sudah digambarkan dalam dua pagelaran Wayang Purwo, yang satu Ramayana, yang satu Mahabharata. Ramayana di situ menceritakan Romo Sinto, lalu Lesmono adiknya. Kalau bapak dan ibu kumpul, itu menjadi generasi manusia. Tapi persenyawaannya materi dua antara ibu dan bapak ada yang tidak berwujud. Makanya ini disebut Anoman Anjani Putra. Digambarnya kayak kodek macam-macam, ono sing cacingane, jadi bukan cacingane, jadi ya cacing, betul itu cacing itu salah satu dampak dari sperma mungkin ribuan tahun yang lalu, gitu ya, itu. Oleh karena itu sekarang ini kalau misalnya tahu kuncinya itu, pasti nanti itu Triwikromonya akan terwujud lah. Triwikromo yang ditanyakan tadi itu. Triwikrama itu berubah bentuk menjadi raksasa, dan ini Indonesia ditangani kekuatan yang raksasa. Mungkin orangnya kecil, mungkin orangnya lemah, mungkin tidak punya dompetnya gak mau sini. Tapi kalau sudah dikendaki oleh alam secara makro, waduh, itu geni, itu geni. Iya. Sudah Mbak. Sudah ya? Oke. Iya. Terima kasih sama ya. Oke ya. Terima kasih banyak atas seluruh kasana pengetahuannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman generasi muda dan Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan yang jadi senantiasa diberikan sehat, bahagia, tak berkesudahan, tak berketepian.
Jangan lupa kalau temannya anak peninggalan leluhur sering diungai, disaponi, segera anak kembang siwang gitu kok. Dikatakan orang simping wong sirik, ya ndak apa-apa ya.